kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ukuran letak data. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Albion dengan PM 21106311626. Yang kedua ada saya sendiri Arkandia Saputra 2110631166004. Yang ketiga ada Ahmad Syifa Pulungan dengan NPM 21106311676. Yang keempat ada Muhammad Krisna Nurwijaya dengan NPM 201063111616. Dan yang terakhir ada Muhammad Bondan Wisnu Prayuda Kadir dengan NPM 171063111694. Next. Ada sebelumnya, Kang, pada ukuran letak data terdapat subbab, yaitu pengertian pengukuran letak data, terus ada kuartil, desil, persentil, dan perhitungan ukuran letak data. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Kang Abi. Saya persilakan. Yang pertama ada pengertian ukuran letak data atau location measurement. Ukuran letak atau ukuran lokasi dimaksudkan sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Ukuran ini sangat berarti dalam rangka melakukan analisis data. Dapat disimpulkan bahwa ukuran nilai letak data adalah beberapa nilai yang letaknya sedemikian rupa sehingga dalam satu rangkaian data atau satu distribusi frekuensi nilai itu membagi rangkaian data atau distribusi frekuensi menjadi beberapa bagian yang sama. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data atau satu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Seperti gambar berikut. Pada gambar 1, jika garis putus-putus tersebut pada gambar dianggap sebagai serangkaian data atau satu distribusi frekuensi, maka nilai median membagi tepat data menjadi 2 bagian, yaitu 50% sebelah kiri dan 50% sebelah kanan. Kami akan lupa dengan kuartil, bisa dilihat pada gambar kedua. Pada gambar kedua, serangkaian data atau distribusi frekuensi yang digambarkan dengan garis putus-putus dibagi menjadi 4 bagian sama besar, yaitu masing-masing 25% per bagiannya. Serangkaian data yang dibagi menjadi 4 bagian tersebut dibagi oleh 3 titik letak data, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Q1, Q2, dan Q3 itulah yang disebut dengan kuartil, di mana Q1 adalah kuartil 1, Q2 kuartil 2, dan Q3 adalah kuartil 3. Gambar kedua juga menjelaskan bahwa Q1 menunjukkan bahwa data-data observasi atau yang sudah diurutkan dari yang paling kecil dan ke terbesar, 25% terletak di sebelah kiri titik Q1. Dengan kata lain, nilai Q1 adalah nilai yang membatasi data-data observasi yang dari terkecil sampai dengan 20%, atau 20% data observasi yang sama atau lebih kecil dari Q1. 50% data observasi sama atau lebih kecil dari Q2 yang 70% data observasinya lebih kecil dari Q3. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Kang Arkan. Selanjutnya ada desil. Itu menggunakan gambar 2 sebagai ilustrasi, maka desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi. Ya, dalam kurung digambarkan dengan garis putus-putus. Dibagi menjadi 10 bagian yang sama besarnya, yaitu masing-masing 10%, sedangkan titik-titik pembaginya pada gambar 2 yaitu Q1, Q2, dan Q3 ialah nilai-nilai desil sebanyak 9 buah nilai yang disimbolkan dengan D1, D2, D3 sampai dengan D9. Desil pertama D1 adalah sebuah nilai yang menyatakan 10% dari keseluruhan data atau observasi nilainya lebih kecil dari D1 dan 90%-nya lagi nilainya lebih besar dari nilai D1. Desil DI adalah sebuah nilai yang menyatakan bahwa
10% dari keseluruhan data atau observasi nilainya lebih kecil dari DI dan 100% dikurang 10%. Nya lagi ini nilainya lebih besar dari nilai DI. Next, Kang. Selanjutnya ada presentil. Presentil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besarnya, yaitu masing-masing sebesar 1%. Sedangkan titik-titik pembaginya ialah nilai-nilai presentil sebanyak 99 buah nilai yang disimbolkan dengan P1, P2, P3 sampai dengan P99. Presentil pertama atau P1 adalah sebuah nilai yang menyatakan 1% dari keseluruhan data atau observasi nilainya lebih kecil dari P1 dan 99%-nya lagi nilainya lebih besar dari nilai P1. Presentil KI atau PI adalah sebuah nilai yang menyatakan bahwa 1% dari keseluruhan data atau observasi nilainya lebih kecil dari PI dan 100% dikurang 1%-nya lagi nilainya lebih besar dari nilai PI. Selanjutnya ada perhitungan ukuran letak data. Untuk menentukan atau menghitung ukuran letak data, baik kuartil, desil, serta persentil dibedakan atas dua metode yang disesuaikan atau jenis kondisi data, yaitu satu, data tidak berkelompok. Secara umum, untuk data tidak berkelompok, maka data mentah raw atau data yang diperoleh dari hasil penelitian atau observasi harus terlebih dahulu melalui proses pengurutan dari data terkecil sampai dari data dengan terbesar. Selanjutnya ada data berkelompok. Sedangkan untuk data berkelompok, maka prosesnya dimulai setelah proses distribusi frekuensi selesai, atau dengan kata lain, data mentah atau raw data yang diperoleh dari hasil penelitian atau observasi harus mengalami proses distribusi frekuensi sampai menghasilkan tabel frekuensi distribusi terlebih dahulu sebelum memproses atau menghitung ukuran letak data untuk data berkelompok. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Kang Trisna. Baik, terima kasih. Kuartil data tak berkelompok. Setelah data mentah mengalami proses pengurutan data, langkah selanjutnya adalah menentukan kuartil untuk data yang tak berkelompok, yaitu dengan cara mencari kuartil I atau QI dengan rumus QI sama dengan nilai ke min I dalam kurung N plus 1 per 4, di mana QI sama dengan kuartil ke I sama dengan 1, 2, dan 3, N, yaitu banyaknya data di mana N lebih dari 4. Contoh soal. Seorang manajer produksi dari sebuah pabrik yang menghasilkan susu bubuk formula untuk bayi memeriksa sebuah sampel acak 10 kaleng susu formula untuk diperiksa berat netonya. Data yang diperoleh dalam gram adalah 501, 503, 497, 506, 502, 505, 504, 498, 500, dan 502. Hitunglah nilai kuartil berat sampel tersebut. Untuk penyelesaian datanya, data mentah diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Seperti berikut. Next. Pertama yaitu tentukan nilai QI-nya. Untuk nilai QI sama dengan nilai ke min I dalam kurung N plus 1 per 4. Di mana kuartil pertama Q1 yaitu nilai ke min 1 dalam kurung 10 plus 1 per 4. Untuk Q1 nilai ke min 2 pangkat 3 per 4. Nilai ke min 2 pangkat 3 per 4 berarti bahwa data terletak di antara X2 dan X3, yaitu X2 plus 3 per 4 kali X3 min X2, yaitu 498 plus 3 per 4 dikali dalam kurung 500 min 498 sama dengan 498 plus 1,5 sama dengan 499,5. Jadi Q1 yaitu 499,5. Next. Untuk kuartil kedua, Q2. Q2 sama dengan nilai ke min 2 dalam kurung 10 plus 1 per 4. Untuk Q2 sama dengan nilai ke min 5 setengah, nilai ke 5 min
ke min 5,5 berarti bahwa data terletak di antara X5 dan X6, yaitu X5 plus himpunan setengah X dalam kurung X6 min 5. 502 plus setengah plus himpunan setengah X 502 min 502 sama dengan 502 plus 0 sama dengan 502. Jadi untuk I2 yaitu 502. Next. Oke, untuk berikutnya mungkin akan saya kembalikan ke Kang Arkan. Terima kasih. Selanjutnya ini ada kuartil ketiga. Q3 sama dengan nilai ke min 3 dalam kurung 10 tambah 1/4. Q3 sama dengan nilai ke 8 1/4. Nilai ke min 8 1/4 berarti bahwa data terletak antara Q8 dan Q9. X8 dan X9. Yaitu X8 ditambah dalam kurung 1/4 dikali X9 dikurang X8 tutup kurung sama dengan 504 ditambah 1/4 dikali 505 dikurang 504. Didapatkan hasilnya 504,25. Interpretasi nilai kuartil. Nilai kuartil pertama Q1 sebesar 499,5, artinya 20% dari data observasi mempunyai sama atau lebih kecil dari 499,5. Nilai kuartil kedua sebesar 502, artinya 50% dari data observasi mempunyai nilai sama atau lebih kecil dari 502. Nilai kuartil pertama maksudnya ketiga sebesar 504,25, artinya 75% dari observasi mempunyai nilai sama atau lebih kecil dari 504,25. Next, Kang. Selanjutnya ada desil data tak berkelompok. Sama dengan kuartil, setelah data mentah mengalami proses pengurutan data, maka langkah selanjutnya dalam menentukan desil untuk data atau tidak berkelompok yaitu dengan cara mencari desil KI atau DI dengan rumus DI sama dengan nilai ke min I dalam kurung N plus 1/10, di mana DI desil KI I adalah 1,23 sampai dengan 9, N sama dengan banyaknya data, di mana N lebih besar sama dengan 10. Dengan menggunakan contoh satu di atas, hitunglah nilai desil pertama DI, hasil ketiga D3, hasil kelima D5, dan hasil ke-8 D8. Berat sampel yang terdapat pada contoh satu tersebut data mentah diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar sebagai berikut. Tentukan nilai DI-nya. DI sama dengan nilai KI IN plus 1/10. Desil pertama, DI sama dengan nilai ke min 1 dalam kurung 10 tambah 1/10. Nilai ke min 1,1, nilai ke min 1,1 berarti bahwa data terletak antara X1 dan X2, yaitu X1 ditambah 0,1 ditambah dalam kurung X2 dikurang X1 sama dengan 497 ditambah dalam kurung 0,1 dikali 498 dikurang 497. Didapatkan hasilnya D1 sama dengan 497,1. Untuk desil ketiga, nilai ke min 3, 10 tambah 1/10. Sama aja tinggal diubah apa yang kita cari. Semisal kita mencari D1, maka I-nya kita ganti 1, sedangkan 5 juga diganti dengan 5. Untuk desil ketiga didapatkan 500,3, dan untuk D5 didapatkan 502. Ternyata Q2 sama dengan 502 membuktikan bahwa D5 sama dengan Q2 sama dengan medium. Desil ketiga atau DS sama dengan nilai ke min 8 dalam kurung 10 tambah 1/10. Nilai ke min 8,8, nilai ke min 8,8 berarti bahwa data terletak antara X8 dan X9, yaitu X8 ditambah 0,8 dikali dalam kurung X9 dikurang X8 sama dengan 504 ditambah 0,8 dikali dalam kurung 505 dikurang 504, dihasilkan 504,8. Jadi D8 sama dengan 504,8. Interpretasi nilai desil. Nilai desil pertama D1 sebesar
497,1, artinya 10% dari data observasi mempunyai nilai yang sama atau lebih kecil dari 497,1. Nilai desil ketiga D3 sebesar 500,3, artinya 30% dari data observasi mempunyai nilai sama atau lebih kecil dari 500,3. Nilai desil pertama D5 sebesar 502, artinya 50% dari data observasi mempunyai nilai sama atau lebih kecil dari 502. Nilai desil pertama D8 sebesar 504,8, artinya 80% dari data observasi mempunyai nilai sama atau lebih kecil dari 504,8. Selanjutnya adalah persentil data tak berkelompok. Sama dengan kuartil dan desil, setelah data mentah mengalami proses pengurutan data, maka langkah selanjutnya adalah menentukan persentil untuk data belum atau tak berkelompok, yaitu sama dengan cara persentil ke IPI dengan rumus seperti ini. Untuk persentil data tak berkelompok sengaja tidak diberikan contoh mengingat data yang diperlukan cukup banyak, yaitu sebanyak 100 atau lebih data. Selain akan membuat tidak efektifnya pembahasan perhitungan data persentil, untuk data tak berkelompok sangat jarang dilakukan mengingat jumlah data penelitian yang lebih dari 30, tergantung subjektivitas peneliti. Biasanya langsung dibuatkan tabel distribusi frekuensi dalam penyajian data. Selanjutnya ada persentil data berkelompok. Penentuan ukuran letak data, khususnya kuartil, dengan menggunakan data berkelompok didahului dengan proses pembuatan tabel frekuensi data mentah yang diperoleh untuk data berkelompok. Penentuan nilai kuartil dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. QI sama dengan L0 ditambah C, buka kurung kurawal I, N per 4 dikurang sigma FI 0 per FQ, di mana L0 tepi bawah dari kelas yang memuat nilai kuartil ke I. N sama dengan banyaknya observasi atau jumlahnya semua frekuensi atau jumlah data. Sigma FI 0 sama dengan jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas mengandung kuartil KI. FQ sama dengan frekuensi dari kelas yang memuat nilai kuartil KI. C sama dengan besarnya kelas panjang interval kelas yang mengandung kuartil KI. Itu sama dengan 1, 2, dan 3. Di sini terdapat contoh soal tabel hasil pengukuran pipa mesin pada PT AGP. Tabelnya bisa kita lihat kuartil pertama KI. Untuk menghitung KI perlu diingat bahwa ukuran letak kuartil pertama adalah 50% pertama dari keseluruhan data, di mana dari tabel dapat dilihat pada frekuensi kumulatif kurang dari angka 25% termasuk pada kelas 4. Kelas 3 belum termasuk karena baru 17%. Maka dapat dikatakan bahwa kelas yang membuat kuartil pertama Q1 adalah kelas 4. L0 tepi bawah kelas yang memuat kuartil pertama. Batas kelas min setengah X, batas bawah kelas min batas atas kelas sebelumnya. Sama dengan 71 min setengah dikali 71 dikurang 70. Didapatkan 70,5. Untuk C, besar kelas atau panjang interval kelas yang mengandung kuartil pertama yaitu 3 dalam kurung 74, 75, dan 76. Untuk sigma FI 0 jumlah frekuensi sebelum kelas yang mengandung kuartil pertama sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 17. Untuk FQ frekuensi kelas yang membuat kuartil pertama sama dengan 13. N jumlah data sama dengan 100, menghitung kuartil pertama dengan rumus KI sama dengan L0 ditambah C dalam kurung I N per 4 dikurang sigma FI 0 per FQ. Q1 sama dengan 70,5 ditambah 3 dalam kurung 1 dikali 100 per 4 min 17 per 13. Q1 sama dengan 70,5 tambah 1,85 sama dengan 72,35. Jadi Q1 sama dengan 71,19. Kuartil kedua, ukuran letak kuartil kedua, Q2 adalah 50% termasuk pada kelas 5.
L0 kelas 5 sama dengan 73,5, C sama dengan 3, sigma FI0 sama dengan 30, FQ sama dengan 27, N sama dengan 100. Menghitung kuartil kedua dengan rumus yang sama, didapatkan hasilnya 75,72. Jadi Q2 sama dengan 75,72. Kuartil ketiga, ukuran letak kuartil ketiga ada 75% terletak termasuk pada kelas 6. L0 kelas 6 sama dengan 76,5, C sama dengan 3, sigma FI0 sama dengan 57, FQ sama dengan 23, N sama dengan 100. Menghitung kuartil ketiga dengan rumus yang sama, didapatkan 78,85. Interpretasi nilai kuartil. Nilai kuartil pertama Q1 sebesar 72,35, artinya 25% dari data. Observasi mempunyai nilai yang sama atau lebih kecil dari 72,35. Nilai kuartil Q2 sebesar 75,72, artinya 50% dari data observasi mempunyai nilai sama atau lebih kecil dari 75,72. Nilai kuartil ketiga sebesar 78,85, artinya 75% dari observasi mempunyai nilai sama atau lebih kecil dari 78,85. Sekian dari presentasi kelompok 2. Jika ada pertanyaan boleh langsung diajukan. Izin bertanya, Kang. Boleh. Oke, terima kasih. Tadi kan pada penjelasan perhitungan kuartil. Nah, saya mau tanya, kenapa sih dalam menghitung kuartil itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil? Kenapa nggak boleh diurutkan mulai dari yang terbesar gitu atau mulai dari tengah? Terima kasih. Baik Kang Wildan, sebentar ya.
pertanyaan itu kenapa pada perhitungan data kuartil harus diurutkan terlebih dahulu mulai dari data terkecil sampai terbesar ya Kang? Betul, Kang. Itu untuk menggambarkan posisi relatif suatu data dalam suatu kumpulan data yang terurut. Dan mengurutkan data terlebih dahulu, kita dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat tentang distribusi data tersebut. Begitu, Kang. Oke, Kang. Cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan saya tutup. Saya tutup aja kali ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, ditutup dulu aja. Terima kasih buat kelompok 2 atas presentasinya. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti jangan lupa